kita semua. Perkenalkan, saya Pranata Simanung Khalid. Saya akan memaparkan hukum menurut pandangan ajaran Kristen. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara agama atau sekuler. Hukum yang mengatur kehidupan manusia, walaupun seringkali kita menjadi pelaku pelanggaran hukum dalam kehidupan kita. Hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan pun itu diatur oleh hukum. Hukum bisa berguna menciptakan dan menegakkan keadilan agar terciptanya hukum yang adil dan sejahtera. Hukum perlu dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan dan penerapannya. Banyak permasalahan yang terjadi akibat kesalahan dan pemahaman yang berbeda-beda tentang hukum itu sendiri. Kesalahan itu akan merugikan manusia sebagai pelaksana hukum. Karena itu hukum harus dijunjung tinggi dalam setiap lapisan kehidupan manusia. Yang pertama, definisi hukum. Hukum merupakan suatu terjemahan dari bahasa Ibrani, itu Torah, yang sama artinya dengan Taurat, dan diterjemahkan dalam kitab Mazmur terjemahan baru, yaitu undang-undang. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku dan menertibkan dan memberikan keadilan serta mencegah terjadi kekacauan. Ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum yaitu melindungi manusia dari segala macam kepentingan yang telah dirumuskan dalam bentuk kaidah dan norma yang berlaku, memajukan kesejahteraan umum akan tercapai apabila hukum terlaksana dengan baik dan benar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepatuhan terhadap hukum akan melahirkan peluang bagi setiap orang untuk memperoleh kesempatan mencerdaskan kehidupan, menertibkan kehidupan. Kehidupan tanpa ketertiban, maka kehidupan akan dikacau. Hukum dalam pandangan Kristen. Dalam perjanjian lama, kata hukum adalah merupakan terjemahan dari kata Torah, yaitu bahasa Ibrani, yang kita kenal sebagai Taurat atau Torah, diterjemahkan dalam kitab Mazmur terjemahan baru disebut dengan undang-undang, atau secara harfiahnya Torah berarti mengajar, menunjukkan. Apabila bangsa Israel berhadapan dengan suatu keputusan yang penting, maka dimintalah Torah dengan perantaraan nabi atau imam. Torah dalam hal ini adalah petunjuk-petunjuk ilahi atau keputusan ilahi. Terus dalam 1 Samuel 23. Maksudnya di sini ialah jika pada budaya orang Kristen pada zaman bangsa Israel dalam budaya mereka meminta suatu hukum kepada nabi, yaitu, dan nabi akan memintanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena perantaraan Allah kepada manusia ialah nabi. Oleh sebab itu, dalam sejarah-sejarah bangsa Israel, dalam sejarah-sejarah Alkitab, di perjalanan bangsa Israel, Allah selalu menurunkan hukumnya, Allah selalu menurunkan firman-Nya melalui para nabi. Terlebih lagi, salah satu nabi yang paling populer ialah Nabi Musa. Nah, sikap Yesus terhadap hukum. Bagi Yesus, kasih adalah menjadi pedoman untuk berbuat terutama dalam hal pelaksanaan hukum. Dalam menegakkan hukum, maka keadilan bagi semua orang harus diutamakan. Dalam Matius 23, Tuhan Yesus sangat tegas mengecam para pelaku hukum yang tidak benar. Maksudnya di sini ialah Yesus menentang segala hukum dan aturan jikalau tidak dilandaskan dengan
firman Allah, jikalau tidak berasal dari firman Allah. Nah, Tuhan Yesus, itulah hal yang membuat terus Tuhan Yesus bertikai kepada para pemuka agama, kepada para ahli penujung, ahli hukum, atau kepada para imam-imam Taurat, terlebih lagi Imam Kayafas. Yesus sendiri mengajar kita untuk memahami bagaimana hukum itu sebenarnya. Tetapi yang dilihat Tuhan Yesus pada masa itu ialah hukum itu dipergunakan hanya untuk sebagai memperkaya diri, malah menciptakan suatu pemberontakan. Yang mau diajarkan Tuhan Yesus ialah hukum bersifat kesejahteraan, bersifat keadilan. Karena tidak mungkin Allah membiarkan umatnya berada dalam ketidakadilan. Untuk itu Yesus sering mencam, bertikai kepada para imam Taurat. Hukum Allah. Nah, hukum Allah dijelaskan. Hukum Allah ialah 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Yang seperti kita telah kita ketahui dari belajar sekolah minggu, kita telah mengenal hukum Taurat yang pertama, aku Tuhan Allahmu, seruan kita boleh ada Allah yang kecuali aku. Yang kedua, jangan berbuat bagi patung menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu, nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum bagi orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan sucikan hari Sabat, lakukanlah pekerjaan di dalam hari, tapi engkau pada hari yang ketujuh engkau akan berhenti. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari, dan Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah menguruskan hal itu dan memberkatinya. Nah, yang kelima, ingat dan hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbagi dan menunjuk di bumi yang diberikan Allah kepada. Keenam, jangan engkau membunuh. Ketujuh, jangan engkau berzina. Kedelapan, jangan engkau mencuri. Kesembilan, jangan engkau menuduh saksi dusta atas sesama. Kesepuluh, jangan engkau menginginkan rumah akan sesama, atau ternaknya, atau segala hal yang dimiliki oleh sesama. Nah, itulah hukum yang ke-10 yang diberikan Allah kepada Musa, dan Musa memberikannya kepada bangsa Israel ketika itu. Karena pada masa itu bangsa Israel terjadi di antara mereka kesimpang siuran. Mereka membuat patung anak lembu yang terbuat dari emas dan mereka menyembahnya. Dan mereka juga tidak mengasihi sesama. Hukum Taurat yang dijelaskan kepada bangsa Israel ini ialah seperti kasih Allah, kasih salib. Yang pertama, yang dari pertama sampai yang kelima itu hubungan Allah kepada manusia, dan yang ke-6 sampai yang ke-10 hubungan manusia kepada sesama manusia. Nah, dalam hal ini Allah menunjukkan bahwa kita harus serta takut dan mengasihi Allah serta mengasihi sesama. Karena kita mengasihi sesama karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Terlebih lagi dengan kasih-Nya yang besar, memberikan putranya Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita. Nah, tugas peran Kristen terhadap hukum. Yang pertama, menjadi teladan dalam mematuhi hukum. Tidak mungkin bagi kita hanya sekedar omongan, tetapi kita tidak memulai dari diri kita sendiri. Tidak mungkin kita memberikan nasihat-nasihat
kepada orang, tetapi kita tidak menjadi pelaku dalam mematuhi hukum Allah. Yang kedua, menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar. Tentunya kita di sini sering dilatih dalam menguasai diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang melanggar hukum. Ketiga, menjauhkan perilaku yang melecehkan aparat hukum. Ketiga, kita sebagai pelaksana harus menjauhi hal-hal yang menyimpang dari hukum negara. Kenapa demikian begitu? Jikalau kita berpikir bahwa kita menjadi suatu pelaksana yang melanggar hukum, maka tentu orang-orang akan memandang suatu hukum itu hanya sekedar omongan. Hukum itu tidak juga, karena kita tidak menjadi pelaku pencuri, pengedar narkoba, dan hal-hal lain yang bersifat kriminal lainnya. Empat, mampu memberi suara nabiah. Tentulah di sini maksudnya ialah suara nabiah. Kita mampu memberikan nasihat yang baik kepada sesama, memberikan hal-hal yang bersifat rohani dan menjauhi perbuatan yang melanggar. Nah, kesimpulannya di sini, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani yaitu Torah, yang sama artinya dengan Taurat. Selain ke-10 hukum Taurat, hukum Allah diringkaskan dalam kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah yang pertama dan yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi, tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jadi tugas kita ialah untuk menuruti hukum Allah dengan bersikap taat kepada hukum yang berlaku di negara kita ini. Secara tidak langsung kita telah menaati hukum Allah, sebab firman Allah mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga penguasa, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghakimi orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik, tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. Amin. Demikian presentasi saya. Saya Pranata Simanungkalit mengucapkan terima kasih telah mendengarkan paper saya. Saya ucapkan shalom buat kita semuanya.